Tor Paroki di Katedral Santa Gema Galgani Ketapang kembali menjumpai Anda kalian dengan renungan yang saya ambil dari bacaan hari Minggu biasa ke-13, hari Minggu tanggal 28 Juni. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 8 ayat 8 sampai 11, ayat 14 sampai 16a. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 3 sampai ayat 8, ayat 4, ayat 8 sampai ayat 11. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai ayat 42. Apa kabar Anda semua? Saya berharap dan berdoa Anda semua sehat walafiat, segar bugar, terutama di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu bisa kita gunakan untuk bersantai bersama keluarga, dan kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, dan sering mencuci tangan. Saya akan bacakan Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pagi ini saya berdiri di pojok kanan bagian depan Katedral Santa Gema Galgani. Kita melihat ornamen yang ada di kiri kanan gereja Katedral Santa Gema Galgani. Ornamen ini yang mengerjakan adalah Saudara Yanto. Ini biasanya ornamen ini dipakai oleh orang Dayak untuk menghiasi anyaman-anyaman, tetapi juga dipakai untuk hiasan dinding. Dan ini menggambarkan roh penjaga. Ya. Kalau dipakai di tempat menggendong bayi, maka ornamen ini menjaga dan melindungi bayi. Lalu ornamen yang ini lebih menggambarkan dunia nyata sekarang ini dan dunia setelah kematian. Ya. Bagi orang Dayak, hidup di dunia ini, orang Dayak yang saya maksudkan orang Dayak yang belum mengimani Yesus dulu. Bagi orang Dayak yang tradisional, hidup di dunia ini cuma sementara.
Jadi dunia ini adalah bayang-bayang kita kalau nanti mati kita masuk Subayan 7, surga dalam. Artinya di dalam kehidupan adat istiadat orang Dayak, mereka sudah percaya adanya kehidupan kekal. Justru karena itulah orang Dayak mentaati adat istiadat karena mereka menghormati dan takut kepada Jubata, Duata, atau Nek Duata, atau Sangyang, ya. Jadi orang Dayak percaya dengan yang kekal abadi. Nah, ornamen ini saya letakkan, saya rancang di bagian depan gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari Minggu ini Yesus bersabda kepada kita, barang siapa, dan itu kata barang siapa itu berulang-ulang dikatakan Yesus. Barang siapa mengasihi orang tua lebih dari Yesus, barang siapa mengasihi anak-anaknya lebih dari Yesus, dia tidak layak mengikuti Yesus. Nah, apa maknanya bagi kita? Bagi kita, Yesus itu adalah segala-galanya. Karena dia jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita berusaha sedemikian rupa untuk mengikuti ajaran Yesus. Jangan sampai karena rasa cinta kepada keluarga, kita lalu menduakan Yesus. Itu bukan berarti kita menyepelekan kepentingan keluarga. Bukan. Tetapi prioritaskan Yesus. Prioritaskan melaksanakan ajaran Yesus. Jangan memprioritaskan apa yang menjadi tradisi keluarga. Kalau itu bertentangan dengan iman, maka tinggalkan. Terutama untuk kita orang Dayak. Apa yang tidak benar, apa yang bertentangan dengan tradisi iman Katolik, tinggalkan. Karena iman kitalah, maka kita memperoleh kehidupan kekal. Kehidupan kekal diberikan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh tradisi, adat istiadat, kebiasaan. Tradisi, adat istiadat, kebiasaan kita hanya menunjang, bukan yang pokok. Tuhan memberkati. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah menjadi keyakinan kami, umat Katolik di Keuskupan Ketapang. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus, agar di dalam perjalanan hidup kami, umat di Keuskupan Ketapang di Paroki Katedral, kami betul-betul memprioritaskan Engkau sebagai terang kehidupan, sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Semoga Roh-Mu selalu menuntun kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, kiranya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus senantiasa melimpahi memberkati kita sekalian, Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersantai, Tuhan memberkati, tetap sehat dan semangat. Amin.